Podcast ceria, kreatif, edukatif, responsif, inovatif, atentif. Selamat datang teman-teman di podcast ceria kami Bermadik Sikip Politeknik Pertanian Negeri Samarinda. Perkenalkan dulu kami dari Formadik Sikip Politeknik Pertanian Negeri Samarinda. Tujuan kami mengundang bagian teman-teman di sini, kami mau tahu nih gimana sih smart farming itu, apa sih smart farming itu? Nah, kayak gitu. Boleh dulu kita perkenalan untuk teman-teman misalkan? Boleh. Oke. Mungkin dari saya dulu ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andrian Maulana. Saya dari TRPL 2018. Saya di sini dalam smart farming ini sendiri sebagai pembuat aplikasi Android-nya. Ya. Nah, mungkin bisa saya lanjutkan ke Syahril sebelah saya. Ya, perkenalkan nama saya M. Syahril Ramadhani. Saya juga satu angkatan dengan Andrean, cuman beda kelas saja. Di sini di Smart Farming saya mengambil bagian untuk bagian IoT-nya, yang jadi developer, yang rakit-rakit alat gitu. Ya. Kemudian sebenarnya di Smart Farming ini ada 3 orang, cuman 1 orang berhalangan hadir, ada kegiatan lain gitu. Karena dia tuh sangat sibuk sekali, banyak jadwalnya dia. Sayang Terlalu sekali padat. ya, sayang sekali. sayang sekali. Iya betul, sangat disayangkan ya. Tapi tidak masalah sih. Oh iya, saya perkenalkan teman saya yang gak hadir dulu. Iya boleh silahkan. Namanya itu Eko Prasetyo. Dia angkatan 2019. Dia tuh sangat jago dalam hal desain, hipster. Yes, mantap. Sebenarnya hacker juga bagus dia, cuman kurang dikembangkannya. Itu aja sih. Tidak masalah ya kan. Nih kita nih di sini mau cerita nih mengenai smart farming. Menurut teman-teman apa sih smart farming itu? Kalau dari saya, smart farming itu intinya kita membuat sebuah inovasi untuk mempermudah dari petani itu sendiri. Jadi petani itu bakal mempermudah, kayak misalnya dia pengen mendapatkan hasil yang bagus, ya pakai smart farming ini. Contohnya anggapannya kita saat ini kita mengembangkan di bagian hidroponik nih. Hidroponik itu kan memakai air sebagai kinerja pengalirannya. Ya. Nah, si air ini kan butuh vitamin atau segala macamnya. Nah, alat kami itu untuk mengetes atau monitoring alat air itu sendiri. Untuk otomisasi ini kemarin dikerjakan sama si Saril ini. Mungkin bisa dijelaskan sama dia. Untuk otomisasinya. Oh, otomisasinya. Gimana cara kerjanya kemarin? Oh iya, kemarin di dalam smart farming itu kan ini untuk tanaman hidroponik. Nah, supaya petani ini nggak ribet lagi dalam memperhatikan takaran air atau takaran AB mixnya, nutrisinya sama pH, kami menciptakan di sini sistem otomisasi untuk mengatur airnya. Nah, di situ ada beberapa sensor yang akan mengatur sensor ultrasonik, DHT, sama pH. Nah, kemudian di DHT itu untuk buat mengukur ppm AB max. Jika ppm itu turun di dalam air itu, otomatis dia akan menyalakan pompa yang akan menambahkan AB mix. Nah, gitu, sebaliknya gitu. Dia akan mematikan. Berarti teman-teman ini membentuk sebuah tim ya untuk mewakili kampus kita tercinta Politeknik Pertanian Negeri Samarinda, betul? Ya, betul. Mantap sekali. Nah, terus tuh itu nasional atau bagaimana? Mau siapa jelasin apa ya? Kamu aja. Untuk lomba-lomba kali ini kita kemarin tuh pernah masuk finalis di kampus Polinema Malang. Itu bersifat nasional untuk politeknik se-Indonesia. Ya. Nah, mungkin untuk selanjutnya kita juga bakal ikut lomba-lomba seperti iTech. Terus ini ada yang baru-baru ini kemungkinan kita bakal ikut lomba di Politeknik Bali nanti. Ya, Politeknik Bali yang menyelenggarakan. Mantap, luar biasa ya. Yes, mantap betul. Ini sebagai perwakilan dari mahasiswa-mahasiswa yang lain ya. Dan kalian sangat dibanggakan oleh kampus kita ini. Nah, terus tuh di bagian smart farming ini kalian kan bertiga nih. Pasti ada kan tugas-tugasnya. Nah, untuk teman-teman itu tuh tugas-tugas kalian apa aja sih? Ya, Andre dulu deh. Kalau saya ini bagian aplikasi Android sama kayak bisnisnya lah. Jadi kita menghubungkan kayak Android nih, gimana cara Android ini dapat data dari hasil IoT-nya dia, alatnya dia buat. Jadi saya menghubungkannya dari alatnya dia buat.
Begitu. Untuk alatnya sendiri tuh sebenarnya sudah ada nih, cuman kami nggak bisa bawa karena lagi proses perbaikan. Ya. Gimana untuk proses perbaikannya? Untuk alat sih sekarang dalam proses pengembangan lagi untuk menambahan beberapa item. Untuk alat itu terus dikembangkan karena permintaan konsumen itu banyak lah, mau ini itu, dan kita harus semakin kreatif untuk menambah suatu item itu. Nah ini juga teman saya Eko itu sangat berperan penting Ya. karena dia yang sangat mempopulerkan dari desainnya itu sama posternya dia bikin. Ya, dari Eko. Nah, dari Eko tadi yaitu hipster, dia sangat banyak berperan penting karena desain ini sangat penting untuk menunjang minat dari konsumen untuk melirik produk kita gitu. Apalagi Indra kira-kira? Mungkin bisa dilanjutkan pertanyaannya. Oke. Ini nih untuk kedepannya smart farming ini mau dikembangkan atau bagaimana? Ya seperti yang kita jelaskan tadi, smart farming ini akan kami terus kembangkan untuk memenuhi keinginan-keinginan dari para petani atau konsumen-konsumen kami. Ya betul. Nah, alat yang udah kalian kembangkan itu bisa digunakan oleh petani-petani atau gimana? Untuk alat ini sendiri kemarin tuh kita sempat uji coba di gedung BTP. Mereka punya sebuah hidroponik di sana dan kita udah uji coba kurang lebih selama 3 bulan. Dan untuk alat monitoringnya aja ya, itu bekerja dengan baik. Nah, pengembangannya itu sebenarnya ya ini tadi otomisasinya. Nah, setelah otomisasi ini kita sebenarnya mau lanjut ke selain air kita pakai buat tanah juga. Nah, itu pengembangannya. Untuk tanahnya sendiri nanti kita bakal kontak-kontak dosen atau segala macam untuk minta bantuan atau pendanaan untuk alat-alatnya sendiri. Kurang lebih itu nanti alat itu bakal kita ikutkan lomba juga. Sebenarnya kita pengen lomba-lomba terus saja biar ya menaikkan nama kampus juga biar dikenal. Iya betul. Kemudian Hebat itu sekali ya. ada juga pengembangannya yang lain. Kan di sini hidroponik itu tanamannya bermacam-macam gitu. Ya. Nah, kami ini baru membuat cuman buat satu tanaman aja. Nah, yang akan kami kembangkan ke depan itu kami akan membuat untuk bisa dipakai beberapa tanaman. Dan di aplikasinya itu akan memberikan pilihan beberapa tanaman seperti tanaman yang sering ditanam tanaman hidroponik gitu, ada sawi biasanya, apalagi Indre. Banyak lah kayak pokcoy, sawi dan lain-lain. Nah, terus juga ada pilihan untuk custom. Nah, Yeah. custom ini petani bisa ngatur nih tanaman ini butuh pH berapa, butuh TDS berapa, nutrisi ABMX berapa, begitu. Untuk Androidnya itu dia bakal otomisasi secara yang dia pilih menunya. Nah, untuk tadi kan bagian tanamannya, itu tuh nanti kalau dijual itu harganya sekitaran berapa seperti itu? Gimana? Mungkin kalau saya jawab, untuk harga sendiri kita belum menentukan. Cuman kita akan lihat keadaan pasarnya sendiri. Pasarnya ini bagaimana gitu. Misal di pasar jualnya anggapannya 5.000 per buah atau per tanamannya, kita bakal ikutin tapi mungkin agak sedikit lebih mahal. Soalnya tanaman yang hasilnya jadi dari aplikasi kita ini lumayan bagus lah bisa dibilang, karena melalui monitoring atau segala macam seperti monitoringnya, terus otomisasinya dan lain-lainnya. Dan itu otomatis vitamin ABMX-nya juga pasti terjaga. Dia terjaga terus. Mantep. Berarti kalian semua program studi TRPL semua ya? TRPL. Oke, mantep. Tapi jurusannya manajemen pertaniannya. Nah, di sini menurut kalian nih, ibaratnya tuh kan kayak di smart farming ya. Selain itu, ada nggak rencana kalian membuat yang lain selain seperti smart farming seperti itu? Gimana? Karena smart farming ini masih dalam tahap pengembangan, jadi untuk saat ini kami masih berfokus untuk mengembangkan smart farming saja. Iya. Nah, belum ada sih terpikir buat bikin yang lain gitu.
atau mungkin dari saya ya. Ya. Sebenarnya sih Politani terkhususnya TRPL ini sudah menciptakan banyak produk lah untuk diikutkan lomba. Contohnya saya dulu pernah menciptakan kayak aplikasi tentang sampah, Smart Trash. Itu dia kayak memilah-milah sampah dan segala macam. Dan itu kemarin alhamdulillah di Balikpapan kita menang juara 2. Itu saya dan dia masih berbeda tim nih. Terus ada lagi nih yang baru-baru ini itu absensi dengan face recognition. Nah itu juga salah satu produk dari TRPL. Itu aja sih. Mantap. Ini apakah ada dua patah untuk mahasiswa yang lainnya sebagai motivasi nih untuk mereka, karena teman-teman nih udah ada nih kayak rencana smart farming lah, sampai kalian udah masuk di nasional seperti itu. Kalau dari saya, sebenarnya sih bukan saran sih, tapi cuma mau beri masukan aja untuk mahasiswa lain. Iya. Gimana ya? Sebenarnya sih kami yang ikut lomba ini ya sering dibilang kayak kamu itu pintar banget, kamu itu rajin banget apa segala macam. Sebenarnya sih kita itu nggak pintar, kita nggak ada pintar sebenarnya. Kita nggak pintar. Terus misal menang lomba nih, bakal ada yang bilang, yang kesel ini kayak ada bilang pasti beruntung aja nih menang lomba dengan keberuntungan. Sebenarnya sih kalau beruntung juga dibilang enggak. Yang bikin kita ada di sini sebenarnya kesempatan yang ada. Kalau kita nggak ngambil kesempatan itu mungkin kita nggak bakal ada di sini. Iya, betul. Ya. Itu bisa jadi aplikasi ini bisa kita bawa untuk skripsi atau maju yang lainnya. Iya. Nah itu kan membantu kita udah terlebih lagi dengan ada kita ikut lomba-lomba ini, kayak materi di perkuliahan itu kita bisa lalui dengan lebih mudah. Kita udah tahu yang lebih dulu yang nggak dipelajarin di kampus misalnya. Kita bisa jalanin ini dengan lancar lah anggapannya. Kayak gitu sih. Betul sekali. Terlebih lagi untuk program dari IoT-nya untuk di TRPL masih cuman satu mata kuliah baru ketemu. Dan di sini saya banyak belajar tentang IoT dan Arduino, sangat mendalami sekali. Seharusnya sih teman-teman juga ngikutin lah. Iya. Lomba itu asik sebenarnya. Kalau ya buktinya saya ketagihan juga. Lebih menantang ya. Walaupun kalah tapi Ya, kalah juga nggak apa-apa sih. tetap itu dapat pembelajaran lah. Tetap dapat experience-nya. Tenang aja teman-teman, nggak kalah, tapi kalian tuh udah berusaha semaksimal mungkin dan menampilkan yang terbaik untuk kedepannya nanti. Ternyata kita udah selesai nih pertanyaannya. Apakah ibaratnya tuh kayak teman-teman tuh ada lagi yang mau disampaikan supaya teman-teman termotivasi nih? Ibaratnya tuh kalian kan udah ikut lomba nih. Ibaratnya kalau kalian mau bentuk tim lagi atau gimana? Sebenarnya sih yang paling penting itu sebenarnya regenerasi ya. Ya. Anggapannya misalnya kita lulus nih, anak di bawah tingkat kita ini gimana? Ada nggak ikut lomba? Ya. Ada nggak ikut kayak anggapnya belajar aja lah. Itu mereka kayaknya nggak ada ngelirik sama sekali untuk bidang lomba-lomba gini. Padahal sebenarnya menarik untuk diikutin. Nah sayangnya untuk angkatan bawah kita ini minatnya kurang masih. Nah mungkin diharapkan sih untuk kampus sendiri jangan ngejar lomba yang tinggi dulu. Kita ngejar lomba kayak lokal dulu lah. Kita ambil dulu bibit-bibit yang dari sini. Nah misalnya kayak ada lomba IoT, misalnya IoT AOC ya. AOC kemarin tuh ditargetkan untuk Kaltim. Nah sebenarnya sih kalau menurut saya AOC itu lebih baik ditargetkan untuk lokal dulu. Jadi kita bisa dapat bibit-bibit yang baru nih. Yang minat lomba siapa, yang jago di lomba siapa, terus yang bagus bisnis siapa itu. Kita sih untuk masalah pintar-pintar itu nggak usah nyari. Orang pintar tuh banyak. Yang nggak banyak itu orang yang mau ikut-ikut kayak gini. Itu aja. Gimana? Kamu Syaril? Nggak ada sih, Andre. Itu aja ya. Dari kamu aja. Semuanya sudah disampaikan kamu. Oke, untuk teman-teman terima kasih sudah hadir di dalam kegiatan kami podcast ceria ini. Kami sangat-sangat berterima kasih dan sangat senang bisa bincang-bincang sama teman-teman sekalian. Kami juga terima kasih. Terima kasih juga. Sama-sama. Podcast Ceria, Inspirasi Mahasiswa.